Penggunaan gadget dengan bijak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dila. Saya anak kelas 1 SMA. Zaman sekarang disebut juga dengan era 4.0, di mana segala sesuatunya serba online, baik dalam hal perdagangan, perekonomian, bahkan di bidang lainnya. Dalam bidang pendidikan, 4.0 sudah diterapkan, yaitu dengan terjadinya masa pandemi corona, maka pemerintah menerapkan supaya anak-anak untuk belajar di rumah yang sering disebut dengan tata BDR, sehingga anak-anak belajar secara online. Ada yang menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom Meet, atau aplikasi lain yang mendukung dalam pembelajaran tersebut. Oh iya, Dila kangen banget loh sekolah kembali seperti biasanya, bisa ketemu teman, ketemu guru-guru. Emang sih sudah mulai ada PTM, tapi kan hanya sekali seminggu, jadi kurang seru. Ketemu sama temannya cuma sebentar saja. Semoga ya kedepannya kita sudah bisa berkumpul bersama. Yeay, asik. Danu, kok kamu malah main game sih? Kan kamu lagi Google Meet. Masa Google Meet sambil main game? Emang kamu bisa fokus menerima pelajaran yang diberikan sama guru kamu? Harusnya jangan begitu dong, Danu. Kakak tidak suka kamu seperti ini. Harusnya kamu menggunakan waktu kamu dengan baik. Dan kamu harusnya bersyukur kamu masih bisa belajar secara online. Ada banyak orang loh di luar sana yang tidak bisa belajar. Jadi kamu harus pergunakan waktumu dengan baik. Jangan malah main game. Main game itu kan suatu hal yang sia-sia. Maafkan Danu kakak, Danu bukannya tidak mau fokus ikut Google Meet, tapi hari ini pelajarannya pelajaran matematika. Danu susah banget pelajaran matematika. Ibu guru sudah menerangkan beberapa kali, tetap aja Danu nggak paham. Malah ada tugas lagi dikasih sama ibu guru. Akhirnya Danu milih main game biar gak pusing. Kak, tolong bantu Danu Kak ngerjain tugasnya. Please Kak, ajarin Danu. Please, kakak pasti bantu kan? Ya kan Kak? Coba sini kakak lihat tugasnya. Oh ini kan tentang persamaan linier. Ini kamu bisa searching di Google cara mengerjakannya. Ada berbagai banyak cara yang disajikan di dalam Google. Jadi, kamu bisa memilih cara mana yang lebih mudah kamu mengerti, sehingga kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Makanya itu, kalau punya komputer, akses internet, jangan main game, tapi akseslah ilmu. Oleh sebab itu, makanya dikatakan perkembangan teknologi itu baik, tapi kamu tidak mempergunakannya dengan baik.
Harusnya kamu bisa lebih mudah untuk men-searching segala sesuatu. Pelajaran fisika ada, kimia ada, biologi ada, semuanya ada. Di zaman sekarang itu jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Kamu harus bersyukur. Sekarang semuanya serba mudah. Tidak seperti dahulu. Dahulu segala sesuatu susah. Bahkan informasi saja susah didapatkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Nita. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang penggunaan gadget dengan bijak. Kenapa Ibu memilih topik ini? Tahu bahwa perkembangan teknologi sekarang yang begitu melesat. Penggunaan gadget yang benar-benar luar biasa di semua kalangan. Bahkan balita pun sudah menggunakan gadget. Oleh sebab itu, Ibu sangat tertarik membahas tentang penggunaan gadget dengan bijak. Ya, hal yang perlu kita ketahui lebih dulu adalah apa itu gadget. Gadget dalam bahasa Indonesia yang berarti gawai merupakan suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Misalnya, dahulu untuk mendapatkan informasi masih dalam bentuk mendengarkan radio. Kemudian berkembang dengan adanya televisi. Dan televisi pun ada perkembangannya. Yang dahulu itu lebih ke layar hitam putih, kemudian semakin berkembang menjadi televisi berwarna, kemudian berkembang lagi yang tadinya televisinya lebih berat, maka dibuat jadi lebih praktis, lebih slim. Bahkan untuk telepon sendiri juga perkembangannya luar biasa. Dari dahulu hingga sekarang bisa disebut menjadi Android yang bisa sampai ke luar negeri. Saat ini kita akan membahas jenis gadget. Yang pertama itu adalah handphone, yang sering disebut dengan smartphone atau Android. Kita akan melihat perkembangannya dari dulu. Ibu akan membahas perkembangannya itu di masa Ibu mau dari kecil ya. Waktu kecil Ibu menggunakan telepon rumah. Namun untuk menggunakan telepon rumah, Ibu harus pergi ke kota. Ya, namanya tempatnya itu wartel, yaitu warung telepon. Di dalam suatu ruangan nanti dibuat per kamar-kamar, ada beberapa telepon genggam
Terus kita akan membayar tagihan setelah kita menggunakan telepon tersebut. Kemudian berkembang lagi menjadi telepon genggam. Telepon genggam yang Ibu ingat keluaran pertama itu adalah Nokia. Itu pun penggunaan daripada telepon genggam tersebut atau handphone itu hanya bisa mengirimkan pesan dan juga menelpon atau berbicara jarak jauh. Belum secanggih sekarang. Dan bentuknya pun sangat kecil, kemudian semakin berkembang, penggunanya juga semakin berkembang, semakin dimana adanya permainan-permainan dalam handphone tersebut, berkembang lagi menjadi layarnya yang berwarna, berkembang lagi hingga sekarang bisa dipakai untuk mengakses internet, yang makanya disebut dengan Android. Dan perkembangan Android itu pun di zaman sekarang luar biasa, semakin canggih dan semakin canggih, semakin banyaknya aplikasi yang muncul untuk media telepon ataupun informasi dan lain-lain. Jenis gadget yang kedua adalah laptop. Ya, kita bisa lihat perkembangannya dulu masih dalam bentuk komputer, mana komputer tersebut termasuk berat, ada CPU, dan harus menyambungkan berbagai banyak kabel. Kemudian untuk menginstal aplikasi di dalam komputer tersebut dibeli dalam bentuk disket, atau bisa juga untuk eksternalnya disket. Kemudian berkembang menjadi bentuk DVD, berkembang lagi bisa disimpan di flash disk. Bahkan untuk aplikasi tersebut pun seperti Microsoft Office pada khususnya semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dari dulu ada yang 2003, 2007, 2010 dan semakin berkembang. Hal itu semakin berkembang sehingga terbentuklah laptop, di mana laptop bisa dibawa kemana-mana, mau di dalam bis, mau pergi keluar kota, lebih mudah mengerjakan segala pekerjaan. Bahkan yang dalam Microsoft Office tersebut juga dipermudah. Contohnya dalam bentuk Excel, PowerPoint, Word, semuanya dipermudah supaya user semakin instan untuk mengerjakan segala pekerjaannya. Itulah kecanggihan teknologi. Dampak positif penggunaan gadget khususnya buat para pelajar. Yang pertama adalah membantu para pelajar mengerjakan tugas sekolah. Seperti di awal video saya sudah membubuhkan antara Dila dan Danu. Di situ dijelaskan bahwa kita bisa men-searching mata pelajaran apapun di dalam Google. Jadi dengan adanya gadget, kita akan mudah mencari referensi. Ada berbagai macam referensi, kita hanya tinggal memilih referensi mana yang mudah kita mengerti. Beda dengan yang zaman dulu, hanya
punya referensi satu buku. Dan sekarang berbagai mata pelajaran ada, fisika, kimia, dan lain-lain. Jadi ketika guru memberikan tugas kepada siswa, maka akan sangat mudah untuk mencari jawabannya dengan melalui Google. Dampak positif yang kedua adalah memudahkan komunikasi. Dengan adanya gadget, kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Apalagi di masa sekarang, siswa ada saatnya belajar online, namun mereka bisa tetap berkomunikasi dengan temannya, baik melalui WhatsApp, Telegram, Instagram, atau bahkan melalui Google Meet, Zoom Meet, bisa bertatap muka, bisa melihat satu dengan yang lain, sehingga silaturahmi tetap berjalan. Dampak positif yang ketiga adalah sebagai media refreshing. Dalam hal ini gadget digunakan di waktu luang, yaitu mungkin bermain game, bersosial media seperti bermain Facebook, Instagram, Reels, atau yang lebih booming sekarang menggunakan TikTok. Dampak positif yang keempat adalah mengakses informasi. Informasi sangat penting bagi semua kalangan, khususnya buat para pelajar. Oleh karena itu, dengan adanya gadget, siswa akan lebih mudah membuka berbagai situs informasi yang mereka butuhkan, dan tidak akan ketinggalan dengan berita-berita aktual yang sedang booming dibicarakan, baik di negara sendiri maupun di negara tetangga, sehingga siswa tidak ketinggalan akan informasi tersebut. Untuk mengetahui tentang negara A, dengan kita menggunakan gadget, kita dapat mengetahui tentang negara tersebut, pemerintahannya seperti apa, kota-kota yang indahnya seperti apa, keamanannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah eksistensi diri. Bagi para siswa yang memiliki kemampuan menulis, mereka dapat membuat cerita atau novel di media sosial, menyalurkan bakat yang mereka miliki. Atau ada yang membuat visual gambar yang bagus, atau membuat video yang bagus, sehingga ketika karya mereka dibaca atau diketahui banyak orang, itu akan menunjukkan eksistensi diri mereka dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi salah satu inspirator yang diakui dunia. Kita dapat melihat seperti penemu Facebook. Tadi kita sudah membahas tentang dampak positif dari penggunaan gadget. Sekarang masuk ke dampak negatif penggunaan gadget. Saya bahas dari 4 segi. Yang pertama, segi kesehatan.
Dimana dengan penggunaan gadget yang berlebihan, maka akan meningkatkan resiko kanker karena radiasi yang diberikan ponsel tersebut akan mengakibatkan ketulian dan penggunaan cahaya atau pencerahan yang maksimal secara berkala pada ponsel, komputer, tablet, dan lain-lain bisa mengakibatkan perih pada mata dan lebih parahnya menimbulkan rabun dekat. Yang kedua, dari segi sosial. Dengan penggunaan gadget yang berlebihan, sehingga siswa sekarang semakin asik dengan gadgetnya sendiri, sehingga tidak memperhatikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Misalnya, ada orang yang mengajak ngobrol, tetapi karena asik dengan gadgetnya sampai tidak memperhatikan orang yang sedang berbicara tersebut. Kemudian cenderung tidak bisa mengontrol diri, sehingga akibat sosialisasi yang terjadi secara tidak langsung, tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah, cenderung cepat bosan ketika ada orang yang menasihati, banyak mengeluh ketika banyak masalah, egois yang tidak terkendali, orang-orang di sekitarnya selalu dijadikan korban kemarahannya. Orang yang banyak bergaul dengan gadget, hidupnya tidak teratur. Dari segi ekonomi, yang ketiga, di mana banyak terjadinya kerugian akibat gadget tersebut, yaitu banyaknya penipuan. Dimana kita ketahui di zaman sekarang banyak SMS yang masuk untuk yang namanya ada undian A, B, C, dan ternyata itu dalam bentuk penipuan. Jika ada yang tidak bijak, maka bisa akan menjadi korban penipuan tersebut. Kemudian bisa mengaku-ngaku menjadi orang lain. Dan yang kemudian keuangan yang tidak stabil. Kenapa bisa keuangan menjadi tidak stabil? Karena untuk memenuhi kebutuhan daripada siswa tersebut untuk membeli gadget baru atau membelikan kuota atau membelikan kuota untuk permainan, di mana sehingga akan membuat kerugian diakibatkan oleh perkembangan gadget tersebut. Dari segi budaya, lunturnya kebiasaan yang berlaku karena kesibukan menggunakan gadget. Hilangnya rasa nasionalisme dan lebih cinta pada produk asing. Selain itu, perkembangan gadget berpengaruh kepada kebiasaan anak yang lebih mementingkan gadget dibandingkan belajar. Seperti yang contoh tadi, di mana Danu lebih memilih bermain game dibandingkan mengerjakan tugasnya. Bayangkan di dalam rumah, berkumpul di dalam suatu ruangan atau ruang tamu, tapi semuanya itu tidak ada komunikasi secara langsung. Lebih memilih berkomunikasi secara tidak langsung, yaitu bermain ponsel masing-masing, asik dengan ponsel masing-masing. Dan bayangkan juga setiap bangun tidur lihat gadget, mau makan, mau tidur. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dila dan ini adik saya Danu. Nih.
Sudah paham pastinya dong dengan penjelasan yang diberikan Ibu Nita tadi? Ya, benar. Jadi kita selaku siswa yang baik, pelajar yang baik, penerus bangsa yang luar biasa, marilah kita menggunakan gadget dengan bijak. Jangan biarkan gadget yang mengatur kita, tapi mari kita mengatur waktu kita untuk menggunakan gadget dengan baik. Mari kita gunakan gadget itu untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kita, untuk bisa mencapai cita-cita kita. Jangan kita selalu bermain game, bermain TikTok, atau bermain aplikasi lain yang seharusnya tidak penting untuk masa depan kita, di mana kita ini masih di masa sekolah. Jadi mari kita gunakan gadget itu untuk men-searching tentang mata pelajaran, tentang informasi penting, tentang pemerintahan, tentang pengetahuan umum, sehingga wawasan kita semakin luas dengan menggunakan gadget, dan ilmu yang sudah kita dapatkan melalui gadget itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dila dan Danupa, bye-bye.